lillahi wa inna ilaihi rajiun. Pilu ya kalau misalnya ngeliat tayangan tadi ya jamaah yang ada di rumah. Kita doakan semoga Vino ini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Syam, apa yang Ustadz lihat dari tayangan tadi Ustadz? Aduh sedih banget subhanallah. Karena ini pasti yang dirasakan sama orang tua gitu ya. Kalau Iya, anaknya masih kecil. Mereka pasti mikir gimana kalau saya meninggal dunia. Anak saya iya, siapa yang ngurusin. betul. Tapi ya bersandarlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tahu gitu. enggak, ke malam Oh, kamar saya diketuk-ketuk, kaget saya. iya kenapa Iya. Ustadz? Jam 11 malam, setengah 12 ada yang ketuk. Hmm. Anak saya masih Ita. Kenapa? Langsung aku lihat, aku mau marah juga. Langsung ingat, dia kan tidak punya ibu. Oh, Ya Allah. Allahu Akbar. Apalagi dalam kondisi seperti ini ya, jamaah yang ada di rumah dalam kondisi pandemi, mungkin banyak juga seorang anak yang kehilangan orang tuanya dan tidak bisa mendapatkan kasih sayang orang tuanya atau biasa kita sebut maaf dengan kata yatim piatu ya jamaah yang ada di rumah. Ustadz Syam, kalau misalnya kondisi seperti ini Ustadz, seorang anak menjadi yatim piatu, apakah atau mungkin seperti Vino itu, Ya. apakah ada orang yang boleh mengadopsinya? Oh. Atau mungkin harus diserahkan kepada keluarganya ya Ustadz Oh, Maulana ya? siap. Mohon penjelasannya Ustadz Syam, Sahabat silakan. guruku Ustadz Maulana, Ustadz Bani, Mas Soni serta para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta Vino yang mungkin lagi di rumah main handphone kah atau lagi nonton TV, mudah-mudahan lagi nonton TV gitu ya. Dan keluarganya Vino juga. Maka subhanallah inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan, boleh nggak sih mengadopsi anak atau misalnya kita menemukan seorang anak yang seperti itu dalam keadaan butuh kasih sayang, boleh nggak? Sangat boleh. Bahkan menyantuni anak yatim itu berdekatan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangin kalau kita dijamin oleh Rasulullah bertetangga dengannya, berdekatan terus sama Rasulullah SAW di surga, pasti kita di surga yang tertinggi karena nggak mungkin Rasulullah bukan VVIP gitu, pasti VVIP Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menyantuninya sangat boleh, merawatnya sangat boleh. Nah, mengadopsinya sekarang, kalau mengadopsi yang paling bagus adalah keluarganya yang menjadi mahramnya. Contoh omnya atau tantenya gitu. Misal anak perempuan yang paling bagus untuk mengadopsi itu adalah omnya, pamannya. Kenapa? Karena pamannya kan mahram dengannya. Yang dikhawatirkan adalah kalau non mahram nanti ada saatnya mereka berkhalwat, berdua-duaan karena udah jadi anak nih ceritanya. Tapi tetap saja non mahram gitu. Kalau bukan daripada yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, caranya gimana supaya bisa jadi mahram? Kalau nggak bisa misalnya ada dari keluarga, misal dia nggak punya keluarga, maka usahakan disusui kalau dia masih baby misalnya, atau mungkin sang ibu yang mau mengadopsi dia punya ASI gitu, maka disusui menjadi anak susuan. Namun kalau ternyata nggak ada cara dua ini, bukan juga ponakan, bukan juga mahram gitu, bukan juga sepupu gitu ya, sepupu juga non mahram gitu. Kalau sepupu itu non mahram, bukan juga ponakan, bukan juga daripada tante, pokoknya bukan mahram, bukan juga anak susuan. Bagaimana caranya kalau memang dia orang asing? Maka ini ditorehkan dalam Al-Quran. Sebagaimana sahabat sering memanggil sahabat dulu Zaid bin Muhammad. Ternyata ditegur sama Rasulullah SAW. Syarat-syaratnya apa? Yang pertama, namanya jangan dinisbatkan dengan nama ayah angkatnya. Ya, sebagaimana Zaid itu tidak boleh menggunakan nama Rasulullah SAW ketika Zaid itu seperti anak bagi Rasulullah SAW, maka tetap dipanggil Zaid bin Haritha, bukan Zaid bin Muhammad. Namanya diperhatikan. Berarti kalau ada orang tua yang mengadopsi anak, sampaikan kepadanya. Sampaikan kepadanya. Berat Ustadz, pelan-pelan sampaikannya. Memang ada kadang-kala kita nggak enak karena udah lama dengan kita, udah menganggap kita ayah kandungnya, udah menganggap kita ibu kandungnya, itu tetap non mahram. Maka subhanallah sampaikan dengan seksama. Kalau mungkin menunggu dewasa, silahkan menunggu dewasa. Kalau nunggu psikisnya udah kuat, psikologisnya udah kuat, maka sampaikan bahwa dia adalah anak angkat. Yang kedua, ketika sudah menjadi anak angkat, itu hak warisnya itu beda ya. Jadi dia tidak dapat warisan, tetap anak kandung yang lebih utama dibandingkan anak angkat. Maka itu yang perlu untuk diperhatikan ketika kita mengambil anak. Yang jelas ketika kita mengambil anak itu adalah pahala yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kami ingat sekali yang disampaikan melalui guru kita Ustadz Maulana daripada Allahu Yarham Andre Guru Kiai Haji Haritha, pimpinan Pondok Pesantren Nahdlatul. Beliau mengatakan anak ayam saja dipelihara itu manfaatnya banyak, apalagi kalau anak manusia. Anak ayam saja memberikan telur, sering disampaikan guru kita, maka subhanallah apalagi anak manusia. Maka merawatnya, membesarkannya, menyantuninya itu adalah hal yang luar biasa. Namun jikalau ada anak yang seperti ini, perlu kami sampaikan tanpa
bermaksud menggurui ataupun mengajari, jangan pernah yang namanya orang lain duluan. Kita lah keluarganya yang duluan. Supaya apa tadi? Supaya mahram, supaya juga kita termasuk daripada menyantuni anak yatim seperti itu. Baik, berarti keluarganya atau apalagi yang mahramnya harus bisa berinisiatif duluan ya kalau misalnya terjadi hal Benar. seperti ini ya. Iya. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk Sama-sama. penjelasannya.